Sorakan haleluya. One more time, haleluya. Amin. Denganmu Tuhan. Di tahun baru ini Tuhan, kami mau terus Tuhan berjalan bersama. Prepare our hearts to receive the word of God this morning. And Ani, kalau bisa keluarin ayat firman Tuhan pagi hari ini dari Yeremia 29 ayat 11. Di tahun baru ini, I think this is a proper, encouragement for us. And in this new year, I think this is a proper encouragement for us because He knows the plan that He has for us. Amen. Mari kita baca sama-sama. Let us read together in Indonesian and then in English. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Amin. In English. 1, 2, 3. For I know the thoughts that I think toward you. Thoughts of peace and not of evil, to give you hope in your latter end. In another translation, it says, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Amin Tuhan. Let us continue to meditate on the Word of God. Mari terus kita pikirkan ayat firman Tuhan dan kita yakinkan semua. Dan kami percaya Tuhan, hanya Kau sumber pengharapan kami Tuhan.
tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Somebody, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. For you alone, every breath that I take, every moment I awake. Yes, Lord, amen. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Yes, Lord, amen. Lord, have your way in me. Amen. Ya Tuhan, ambil alih kehidupan kami Tuhan. Lord, take over our life, God. Yes, terima kasih Tuhan untuk segala pimpinan yang Kau berikan buat kami Tuhan. And thank you for all the guidance that you gave us, Lord. Perlindungan yang Kau berikan buat kami Tuhan The Yesus. protection that you gave us. Kesehatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. And our health, Lord, that you gave. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. We are thankful for you, Lord. Gak ada lain selain yang kami bisa lakukan, hanya memuji, menyembah-Mu dan mengikuti apa yang Engkau katakan Tuhan. And there's nothing that we can do but to Terima worship kasih. you, to praise you, and follow you, Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. And this morning, Lord, we want to sit on your feet, God, Untuk mendengarkan firman-Mu, to listen to your words. berbicaralah pada hamba-Mu ini, melalui hamba-Mu ini Tuhan, Engkau yang akan sampaikan kepada setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. And speak through your servant, God, and through your servant, you will speak the word of life to your children, God. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini, Speak through your servant, biar ini menjadi benih yang kuat untuk kami memasuki tahun 2022 Tuhan. and let us be a good seed for us entering this new year, 2022. Terima kasih Roh Kudus, kami siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Holy Spirit, we are ready in the name of Jesus. Amen. Amen. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Boleh kencengin nggak? Selamat pagi. Shalom. Waduh. Udah nggak sedingin minggu lalu ya. Tadi malam saya bilang, Om Aldo, bisa nggak dinyalain
heaternya. Jam 6 sore itu saya bilang, Om Aldo bisa dinyalain heaternya enggak? Om Aldo bilang, waduh galak bener, jam segini udah minta dinyalain heaternya. Saya bilang, iya, biar nggak jadi kayak kulkas. Minggu lalu kan dingin ya saudara. Hari ini lebih dingin tapi di dalam sini penuh kehangatan karena ada Roh Kudus yang menghangatkan kita. Amin. Ya, pengumuman sedikit. Kita mungkin beberapa dari kita sudah dengar gitu ada tentang Asian hate crime gitu saudara ya. Di New York semalam ada perempuan Asian yang lagi nunggu subway di New York, tahu-tahu dijorokin saudara. Pas kereta datang dia dijorokin, bam, kena meninggal saudara. Ya. Dan beberapa hal juga terjadi, orang-orang yang kita yang bawa mobil juga mesti hati-hati. Kalau mau keluar dari mobil gitu kita mesti lihat-lihat dulu. Kalau ada gerak-gerik yang mencurigakan, mendingan nggak usah sok jagoan lah, saudara ya. Sok-sokan bilang mana sini nggak apa-apa, gua ini, aduh nggak usah lah gitu. Ya, kalau misalkan yang independent kontraktor yang kerja Uber Eats apapun, hati-hati. Jangan buru-buru lihat-lihat dulu kanan kiri karena beberapa juga katanya ada orang yang sengaja mau ngerampok dengan pesan makanan. Gitu ya. Enggak ada yang aman di dunia ini, hanya di hadirat Tuhan. Ya, saudara ya, enggak ada yang aman. 2022 akan semakin baik. Yes, buat anak-anak Tuhan secara pribadi Tuhan bekerja semakin baik, tapi dunia ini enggak akan semakin baik, saudara. Ya, bukan saya ngomong loh. Alkitab bilang bahwa di hari-hari mendatang itu akan menjadi sulit katanya Alkitab. Betul? Ya, saudara ya. Jadi saya encourage teman-teman lebih hati-hati. Siapapun yang di subway juga jauh-jauh lihat kanan kiri gitu. Ya, saudara ya. Terus kita mengundang untuk setiap hari Senin kalau ada yang punya waktu bisa ikut berdoa di hari Senin. Doa hari Senin, kalau mau nanti tinggal telepon Om Aldo, bisa dijemput. Kita doanya keliling, pindah di rumah-rumah. Rumah siapa minggu ini, rumah siapa minggu depan. Gitu. Dan yang terakhir, minggu depan untuk anak-anak youth. Nanti Pastor Cema akan setelah kebaktian, mereka akan pergi melancong. Waduh, melancong, masih ingat kata-kata melancong, saudara? Melancong ke Museum of Art. Untuk mereka main-main ke sana. Piknik lah, tamasya lah, piknik gitu. Yang mau ikut boleh daftar ke Pastor Cema. Amin. Oh, nggak ada orang ya di sini. Aduh, waduh, saya kirain saya salah hari, saudara. Saya di sini hari Sabtu di atas panggung ngomong sendiri, nggak ada orang, saudara ya. Aduh. Yang bilang amin nanti dapat permen pulangnya. Amin. Nice, amin. Oke, ya, saudara-saudara diberkati Tuhan. Saya juga diberkati Tuhan. Amin. Berkati Tuhan, kalau berkati Tuhan, ngomong kanan kirinya dulu. Engkau juga diberkati Tuhan. Saya nggak salah hari. Betul, ini hari Minggu jam 10 pagi, saudara. Haleluya. Ya, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Pagi ini kita masih belajar tentang tema bulan ini yaitu Things to Remember in the Year 2022. Hal-hal yang perlu diingat di tahun 2022. Waduh, 2022 cepet. Ya, saudara tahu-tahu 2022 udah minggu ketiga. Sebentar lagi Natal. Ya, saudara ya. Harus semangat, saudara. Sebentar lagi mau Natal, mau Thanksgiving. Ya kan? Jadi kita terus bersemangat. Ya. Mari kita belajar firman Tuhan. Ada hal-hal yang menurut saya penting buat kita anak-anak Tuhan memasuki tahun yang baru. Hal-hal yang harus kita pegang, kita ingat dan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan memasuki tahun yang baru. Hal-hal yang dasar, yang penting, yang kita sebenarnya sudah tahu, saudara. Tapi perlu diingetin terus, saudara. Karena hal yang gampang seringkali dilupakan. Betul, saudara? Hal yang gampang kalau nggak diingetin terus seringkali menjadi biasa dan hilang, luntur begitu saja, saudara. Saya percaya di sini semua setuju sama saya bahwa 2022 merupakan tahun yang bisa dibilang akan menjadi tahun yang penuh tantangan. Betul ya? 22 tahun yang mungkin nggak gampang, saudara. 22 tahun yang
akan ada masalah menghadang kita. Ada penyakit mungkin, kesulitan keuangan, masalah keluarga. Semua itu sudah menghadang kita, especially anak-anak Tuhan. Dalam perjalanan kita menjalani 2022. Saya sebagai anak Tuhan, seringkali yang disalah artikan adalah saya sudah ikut Tuhan. Kalau sudah ikut Tuhan, aman. Kehidupan saya, perjalanan 2022 akan menjadi jalan tol. Ya saudara, kehidupan anak-anak Tuhan, Tuhan gak pernah menjanjikan kehidupan. Kalau Anda sudah menerima Tuhan Yesus, kehidupan Anda pasti aman, lancar. Gak ada masalah. Tuhan gak pernah bilang bahwa kehidupan kita akan gampang-gampang aja, saudara. Ya, Tuhan gak pernah bilang anak-anak Tuhan, kalau orang-orang yang tidak kenal Tuhan pasti sengsara, tapi anak-anak Tuhan pasti sip, aman, lancar. Gak pernah, saudara. Tuhan tidak pernah menjanjikan, apa katanya, langit selalu biru. Ya, gak akan pernah Tuhan bilang. Yang Tuhan bilang adalah, ini ada asik nih, saudara. Yesaya 41 ayat 10 berkata seperti ini, saudara. Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah sebentar saudara, sebentar. Hari Minggu saudara. Hari Minggu saudara, sebentar lagi pulang saudara mau ke dimsum kemana. Semangat, mungkin sekarang sudah teks temannya. Tunggu saya ya, ini sebentar lagi pendeta Jacob yang khotbah, cepet kok. Wah, ya saudara, Om Aldo gak ada. Cepet-cepet kita udah, kamu pesan dulu deh, kamu berangkat dulu, pesan dulu. Nanti saya tinggal makan. Semangatnya seperti itu saudara ya. Coba, 1, 2, 3. Wah, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu, aku meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang... Wah, betul saudara. Berarti ini janjinya bahwa tidak ada masalah kah? Enggak saudara. Dia bilang bahwa akan tangan kanannya akan membawa kemenangan. Kemenangan itu berarti berawal dari sebuah struggle, pertempuran, usaha. Betul saudara? Jadi ada usaha, mungkin ada tetesan keringat, ada tangisan di perjalanan. Tapi Tuhan bilang, tenang aja, akan aku pegang. Tanganku ini memegang engkau, meneguhkan engkau, membawa engkau, memberikan kemenangan. Amin. Nah, pagi hari ini saya mau ajak kita belajar dari sebuah kisah yang saya baca di awal tahun ini yang sangat memberkati saya karena ini membawa kita kepada, menuntun kita pada step-step yang simple banget yang untuk kita pegang. Kisah yang sudah pernah saudara semua pasti dengar, kisah yang sudah sering kita bahas juga tentang wanita yang pendarahan 12 tahun. Wanita yang pendarahan 12 tahun. Mari kita buka firman Tuhan di Markus 5 ayat 24 sampai 29, saudara. Markus 5, 24 sampai 29. Anda simak, saya baca. Markus 5 ayat 24 sampai 29. Firman Tuhan berkata, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sebab telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya, saudara. Ya, saudara sudah pernah dengar ceritanya, singkat cerita, waktu itu Yesus sedang perjalanan untuk ke rumah pemimpin ibadah yang rumah ibadah yang anaknya sakit yang namanya Yairus. Di perjalanan, di tengah mungkin melewati pasar, melewati jalan-jalan, tahu-tahu ada seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Ya, di belakang Yesus dia ini seorang yang katanya sudah pernah mendengar tentang Yesus. Dia sudah tahu Yesus siapa. Yesus penyembuh, Yesus itu guru, pembuat mujizat, dia sudah tahu saudara.
Dan apa yang dilakukan? Dia tahu bahwa kalau saya mendekat pada Tuhan Yesus ini, saya pegang jubahnya, saya pasti sembuh. Dan Alkitab mencatat benar pada saat dia memegangnya, sembuhlah dia. Ya saudara, di sini ada dua hal yang saya mau bagiin pagi hari ini. Dua hal singkat, dua hal yang pernah saudara juga pernah dengar. Cuman kita kan temanya mengingatkan apa yang perlu diingat di tahun 2022. Ada dua hal dasar yang pagi ini kita mau lihat lagi saudara. Supaya kita menjalani tahun, memasuki tahun 2022 ini dengan penuh percaya diri. Dan seperti wanita ini, 2022 kita percaya. Tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada, ya, permasalahan boleh ada. Tapi pertolongan Tuhan siap sedia, saudara. Amin. Amin. Kalau saudara mau pertolongan Tuhan siap, seperti wanita 12 tahun mengalami pendarahan ini, ditolong Tuhan. Yuk kita belajar pagi hari ini untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau ingetin pagi ini. Yang pertama saudara, kita lihat tadi di ayat yang 27 sampai 28. Ini berkata seperti ini, saya baca cepat sekali lagi. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara. Ada kata yang menarik di depan, di ayat 27 yang pertama ini dikatakan apa? Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudara. Kalau kata-kata ini menurut saya berarti Yesus ini kan sudah terkenal saudara. Dan perempuan ini sudah dengar siapa Yesus. Penyembuh. Oh sudah pernah menyembuhkan orang. Dia pernah melakukan mujizat. Dia mengajar di mana-mana. Melepaskan orang dari keterikatan kuasa jahat juga. Amin saudara. Jadi perempuan ini pada saat lihat Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa saya dekat dia. Ada sesuatu yang pasti terjadi. Gitu kan. Dan ternyata benar ayat yang 27 ini. Akhirnya dia megang dan terus sembuh saudara. Dibaca terus tadi akhirnya sembuh. Ayat 28 dia punya iman banget nih. Dia bilang asal aku jamah aja jubahnya. Asal jamah doang loh. Gak usah ngapa-ngapain pasti aku sembuh. Berarti imannya luar biasa. Ini hal yang pertama yang kita mau belajar di awal tahun. Bahwa apa? Kita harus mendengar terus tentang Yesus saudara. Kita harus terus mendengar tentang firman Tuhan. Siapa Yesus? Yesus ya firman Allah yang menjadi manusia. Jadi kita mesti harus mendengar tentang Yesus, saudara. Mendengar tentang Yesus itu penting banget karena ini adalah benih dari iman. Iman itu adalah ingredient yang terpenting pada saat kita menjalani hidup, saudara. Ya, gitu. Jadi iman itu katanya kayak garam lah ya. Garam itu mengasinkan, memberikan warna dalam sebuah masakan, memberikan warna yang enak saudara ya. Jadi iman itu adalah bagian yang penting di dalam kehidupan yang bisa membawa kita masuk lebih dalam bersama Tuhan. Saya senang satu quote yang berkata bahwa iman adalah pintu masuknya Tuhan ke dalam kehidupan kita. Iman adalah pintu masuknya Tuhan ke dalam kehidupan kita. Tanpa iman gak ada pintu. Susah buat Tuhan masuk. Jadi kalau saudara punya iman, saudara punya pintu, tinggal saudara buka. Tuhan masuk ke dalam kehidupan saudara. Dan pertolongan Tuhan pasti ada. Ya saudara, Roma 10 ayat 17 berkata seperti ini saudara. Roma 10 ayat ke-17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Alkitab mencatat, iman itu datangnya hanya dari pendengaran akan Yesus, saudara. Pendengaran akan firman Tuhan, saudara. Firman itu enggak datang dari hal yang lain selain firman Tuhan. Jadi kalau saudara bilang saudara punya iman, kita bilang bahwa saya punya iman. Saya beriman. Saya beriman, kalau nanti saya mungkin beriman, tapi kita cek dulu dong. Kita ini dengar tentang Yesus enggak hari-hari kita? Baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan enggak hari-hari kita? Kita beriman enggak sama Tuhan ini? Kita cek dong. Enggak mungkin firman Tuhan yang bilang ya. Enggak mungkin kita punya iman kalau kita enggak pernah merenungkan firman Tuhan. Enggak pernah mendengar tentang
firman Tuhan. Kalau hari-hari kita dengarannya yang lain-lain, kita pertanyakan diri kita sendiri, saudara. Betul, saudara? Kita sangat perlu dengan firman Tuhan ini, sangat perlu. Karena apa? Pada saat firman Tuhan dibagikan, nggak ada itu katanya, kon itu goblok, kata Alkitab. Kamu itu orang bodoh, kamu itu orang buangan, kamu itu orang tidak mampu. Tuhan di firman Tuhan nggak bilang gitu. Kamu itu nggak bisa, kamu itu penyakitan. Nggak ada di firman Tuhan. Di firman Tuhan yang ada itu apa, saudara? Aku memberikan kekuatan kepadamu. Aku sanggup melakukan segala perkara di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan. Bilur-bilur kalau kita sakit, kita baca firman Tuhan yang ada apa? Bukan bilang 1 minggu lagi kamu akan mati. Enggak gitu. Firman Tuhan bilang, bilur-bilurku telah menyembuhkan kamu. Jadi di dalam firman Tuhan yang ada kekuatan-kekuatan. Hari-hari ini hari-hari yang jahat. Hari-hari yang penuh discourage, saudara, discouragement. Hari-hari yang penuh apa ya? Hal-hal yang negatif. Kalau kita nggak bisa memperkuat diri kita, spirit kita, tidak bisa menaikkan iman kita, kita akan jatuh, saudara. Dan iman kita bisa dibangun hanya karena membaca firman Tuhan. Di tengah permasalahan yang ada, di tengah hal-hal yang merintangi perjalanan kita butuh iman. Kita butuh dengar firman Tuhan, saudara. Ya saudara, coba kalau saya baca, saya dengar tuh banyak orang yang bunuh diri itu ya, yang bunuh itu nggak sedikit gara-gara apa, saudara? Gara-gara dia mendengar lagu, dia membaca bacaan-bacaan yang salah, saudara. Gitu ya, orang mendengarkan lagu. Banyak kasusnya anak muda ambil pistol bunuh diri sendiri gara-gara lagu, saudara. Yang didengerin hal-hal lagu-lagu yang membikin semangat patah, apalagi kalau habis putus cinta anak-anak muda, hati-hati. Ya, putus cinta pengennya kayak wah melo. Belum lagi sekarang Facebook kalau putus cinta, waduh statusnya langsung habis putus cinta. Ya. Kalau ketemu orang yang salah, saudara ya, putus cinta, dia bisa bilang, emang putus cinta tuh berat. Aduh, aku aja hampir gak kuat waktu itu, aku mau bunuh diri, tapi belum. Saya lagi nunggu waktu yang tepat. Temennya dengar gitu, gua juga mau bunuh diri. Ya, hati-hati, kata-kata yang kita dengar itu mempengaruhi roh kita, saudara. Ya, satu kali pendeta Billy Graham ini pendeta yang menjadi penasehatnya presiden-presiden Amerika. Sampai berapa kali, banyak 8 apa 9 kali presiden Amerika lah, gak tahu gitu. Dari mudanya dia sudah menjadi penasehat, saudara. Dia pernah dipanggil di satu stasiun TV, ditanyain gini, Pastor Billy Graham, gimana kita bisa menaikkan iman kita ini? Gimana kita bisa mempunyai iman yang kuat? Pastor Billy Graham cuma bilang ada 3 hal yang gampang Anda bisa lakukan. Yang pertama, membaca Alkitab, dasar tuh, saudara ya. Yang kedua, membaca Alkitab. Yang ketiga, membaca Alkitab, saudara. Dia sampai 3 kali tekankan bahwa iman itu kalau mau naik cuman baca Alkitab, saudara. Pendeta Billy Graham yang sangat terkenal, yang banyak memberkati orang luar biasa, dia cuman bilang baca Alkitab. Itu penting untuk kita lakuin. Betul, saudara? Dia bilang gini, saya punya semboyan. Kalau no Bible, no breakfast. Wah, tiap pagi berarti dia harus baca firman Tuhan. No Bible, no breakfast. Tapi kalau sekarang mungkin semboyannya beda ya. Itu eranya lain, saudara. Kalau sekarang no Bible, no breakfast, tambahin sendiri. No problem, saudara. Betul, saudara? No Bible, no breakfast, no problem. Yang penting jangan no Bible, no breakfast, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Bisa ngeblak, belum ditumpang tangan sudah ngeblak sendiri, saudara ya. Karena nggak pegang handphone, saudara. Mungkin kalau itu bukan buat orang Indonesia lah, bukan buat BBC. BBC beda ya, saudara ya. Kalau BBC orang Indonesia itu bukan no Bible, no Bible, no breakfast is okay. Yang penting no Bible, jangan sampai no Indomie, saudara ya. Indomie itu penting kan. Indomie itu kuasanya itu buat orang Indonesia itu dari kecil sampai besar, wah, memiliki sebuah kuasa yang tidak bisa dicerna dengan pikiran, saudara ya. Itu, saudara, saya mengalami sendiri ya,
saya merasa sangat firman Tuhan itu kata-kata yang sepertinya mati yang kita pernah baca itu ya saudara ya, itu bisa nongol di saat-saat kita butuhkan saudara. Firman Tuhan ini hal yang sangat ajaib saudara. Firman ini kayaknya tulisan tapi hidup. Pengalaman saya waktu memasuki awal-awal pandemi tahun 2020. Ini kan semua orang jadi kayak orang gila ya saudara dulu ya. Baru keluar aja saya sebentar ke mobil, ambil apa gitu pulang. Aduh saya bersih gak ini ya? Bener gak? Sampai kalau saudara ke rumah saya, ayo boleh ke rumah saya kapan-kapan saudara ya. Di rumah saya minta maaf dulu kalau ke rumah saya. Anda harus disemprot. Ya, Anda harus saya semprot dulu. Kita punya cairan air zam-zam dari Arab. Saudara harus disemprot. Jadi papi saya tahun 2020 itu kan juga, waduh, kamu dari mana? Kok buka pintu depan kan dengar suara dia turun dari atas. Dari mana kamu? Dari mobil. Semprot dulu. Waduh. Aduh saudara ya, kalau mau pergi ke waktu 2020 itu orang rumah saya karena kakak saya sakit, jadi kita seminim mungkin kalau bisa keluar. Jadi hanya saya atau adik saya Bobby yang keluar masuk rumah. Jadi saya pergi keluar belanja juga kayak orang paranoid. Mau pegang kereta, aduh pegangnya pakai tangan apa nih ya? Pegang kereta kayak orang gila saudara. Ya, terus awal-awal itu saya pakai kaos tangan. Habis pakai kaos tangan, pegang ini gatal, matanya garuk-garuk. Aduh garuk-garuk lagi nih. Ini mesti, iya kan? Kayak orang gila hari-hari itu saudara. Awal-awal pandemi gitu. Tapi saya stres sendiri, saya bilang Tuhan harus gimana ini Tuhan ini. Masa hidup kayak orang gila kayak gini sih saudara. Ya Tuhan ya. Terus Tuhan ingetin Mazmur 91 saudara. Ini Mazmur ini banyak dipakai orang di tahun 2020. Dan ini sangat Mazmur 91 sampai 16 itu tentang janjinya Tuhan, perlindungannya Tuhan. Tapi ayat 5 sama 7 ini sangat-sangat menguatkan saya. Jadi nggak kayak orang edan saudara. Sejak ini berkata gini. Ini yang depannya bilang orang yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi dia akan berkata yang itu ya. Terus. Ayat kelima berkata engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sebelah kanan, di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Ini saya pegang buat saya. Amin. Saya sudah lakuin yang terbaik. Saya sudah pakai kaos tangan. Saya tidak garuk-garuk muka saya. Saya pasti perlindungan Tuhan ada dengan saya. Ya alhamdulillah. Sampai hari ini saya masih ada di sini saudara. Ya. Puji Tuhan. Itu sangat menguatkan saya saudara. Satu kali ada seorang penginjil yang luar biasa pendeta. Namanya Charles Spurgeon. Ini Mr. Charles ini berkata begini, punya satu quote yang sangat luar biasa tuh. Ini bahasa Indonesianya saudara ya. Iman yang kecil bisa membawa jiwamu ke surga. Tapi iman yang besar bisa menarik surga ke dalam jiwamu. Jadi kalau saudara punya iman, apa yang ada di surga itu ada di dalam diri saudara. Jadi kalau saudara punya iman, damai sejahtera, sukacita, dunia boleh bergelora, tapi damai sukacita Tuhan terus ada. Kalau kita punya iman, saudara orang boleh nyenggol saudara, orang boleh nyakitin saudara, orang boleh kurang ajar sama saudara, tapi kalau saudara punya iman yang besar, saudara akan bilang santai saja. Ya. Jadi ini penting saudara. Penting saudara. Ada kesaksian yang pernah saya sharekan di sini saudara. Ini kesaksian dari seorang yang bernama Nick Vujicic. Seorang yang dilahirkan tidak punya kaki, tidak punya tangan. Tapi kalau saudara lihat fotonya, lihat dong istrinya. Bagi teman-teman saya yang jomblo, masa Anda difur nggak pakai tangan, nggak pakai kaki, kalah. Iya nggak sih? Ayo dong. Ini difur loh saudara, difur sampai istrinya cakep, anaknya 4 lagi. Piye, gimana? Iya toh? Ini dia dilahirkan sebagai orang cacat. Pada saat lahir, 6 bulan pertama mamanya bilang, aku nggak mau pegang baby saya nggak mau lihat babyku. Nggak kuat dia lihat ini. Jalan 6 bulan. Di bulan-bulan yang ke-6 tahu-tahu Tuhan tuh taruh di dalam hati mamanya. Taruh bahwa anak ini aku akan pakai khusus. Makanya aku lahirkan, izinkan seperti
keadaan seperti ini. Setelah bulan ke-6 dia bilang, aku mau gendong anakku. Aku mau rawat anakku. 6 bulan pertama nggak ngerawat sama sekali. Takut, dia sedih. Setelah 6 bulan dia gendong. Tiap hari dia bilangin, perkatain firman Tuhan. Dia bilang, nak, kamu diciptakan Tuhan ini sempurna. Kamu ini Tuhan mau pakai kamu. Tuhan spesial lahirin kamu kayak gini karena punya tujuan yang luar biasa. Dokter selalu bilang, jangan pernah sekolahin anak ini di sekolahan orang-orang normal. Ya, karena ini akan membentuk pribadi anak ini menjadi pribadi yang minder. Stres dan bisa dibully dan bunuh diri. Mamanya gak peduli. Mamanya punya iman bahwa Tuhan bilang anakku sempurna. Saya harus sekolahin dia anak-anak yang sempurna. Benar sudah disekolahin, di umur yang 10 tahun anak ini benar mau bunuh diri saudara. Si Nick ini mau bunuh diri, dia gak kuat dibully terus. Dia mau bunuh diri di umur 10. Mamanya terus kasih kekuatan, perjalanan naik turun. Mamanya ajak dia baca firman Tuhan, kasih kekuatan, perjalanan ke depan terus naik turun. Ada fase mau bunuh diri, stres. Tahu-tahu di umur 15. Satu kali Nick membaca hal yang sudah pernah dia baca saudara. Tentang Yohanes 9. Yohanes 9 ini tentang orang buta yang sejak lahir. Ya, nanti saudara baca sendiri. Singkat cerita, Nick ini merasa firman Tuhan itu Tuhan lagi bicara sama dia. Seperti yang saya alami tadi saudara. Saudara, saya yakin saudara pernah ngalamin itu. Ada satu firman Tuhan yang dikatakan menjadi rema. Dengar kata-kata itu ya. Jadi rema. Jadi rema itu rasanya tuh firman tuh bicara banget sama kita. Nah ini juga Yohanes 9 ini bicara banget sama Nick. Nick merasa bahwa Tuhan bilang, aku ciptain secara fisik gak sempurna. Tapi kamu nih sempurna. Kamu mau aku pakai untuk satu visi misi yang luar biasa. Dan benar saudara, sejak hari itu dia menjadi pribadi yang berubah. Berbeda. Sejak hari itu foto-fotonya ya dia naik skateboard, dia berenang, dia surfing, saudara, kayak orang normal, saudara. Ya, akhirnya Tuhan betul. Nick siapa hari ini? Dia ini salah satu motivator Kristen yang terhebat di dunia loh ya, saudara, bukan di keluarganya, bukan di RT, bukan di South Philly doang, ini di dunia. Jadi New York Times nulis, dipanggil sana sini, dan banyak orang-orang yang remuk hati, anak-anak muda yang cacat diberkati dan merasa dirinya berharga gara-gara ketemu mendengar kesaksiannya Nick ini, saudara. Amin saudara. Ayo saya encourage saudara-saudara, spesiali buat yang jomblo-jomblo. Supaya saudara termotivasi. Ya saudara ya. Kita semua berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan itu menguatkan untuk kita. Amin. Amin saudara. Nah, kita cek diri kita. Bagaimana diri kita? Apakah kita selama ini sudah mendengar banyak firman Tuhan? Apakah selama ini kita sudah baca firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan? Punya enggak firman Tuhan yang kita jadikan pegangan? Kalau belum punya, yuk pagi hari ini memasuki tahun 2022. Kita awali tahun ini dengan apa? Mendengar tentang Yesus, saudara. Banyak-banyak mendengar tentang Yesus. Bangun tidur, ayo sedikit aja dengerin tentang Yesus. Ya, jangan bangun tidur langsung lihat info-info, lihat berita-berita di luar ada apa. Boleh, berita nggak salah saudara. Kita harus mengikuti berita supaya kita nggak jadi ketinggalan zaman, nggak ketinggalan informasi ya. Tapi firman Tuhan lebih daripada itu. Karena apapun yang terjadi di luar sana, nggak masalah apapun yang terjadi kalau firman Tuhan ada di dalam diri kita, itu menjadikan iman. Dan iman itu menguatkan, membuat kita bisa melewatin apapun juga. Amin. Itu yang pertama saudara. Pertama kita harus di tahun 2022 memiliki kebiasaan untuk mendengar firman Tuhan. Ya saudara. Yang kedua saudara. Yang kedua kita lihat di ayat yang 27 yang bagian kedua tadi saudara. 27 bagian kedua berkata seperti ini saudara. Dari yang pertama aja. Ayat yang ke-27 berkata, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini hal yang kedua yang kita juga mau biasakan di tahun 2022.
perempuan ini, saudara, setelah dia mendengar tentang Yesus, dia memiliki apa tadi? Iman, saudara. Setelah memiliki iman, dia nggak cuma diam di situ. Ternyata dia apa? Dia bilang dari belakang menjamah jubahnya. Ini hal yang kedua yang penting. Kalau kita punya iman, kita pasti harus bertindak dengan iman. Ini hal yang kedua, saudara. Setelah kita memiliki iman, mendengar tentang firman Tuhan, memiliki iman, kita harus berani untuk bertindak dengan iman, saudara. Dia ini berani menjamah jubah Yesus dengan keyakinan bahwa dia akan sembuh. Dan benar Alkitab mencatat setelah dia menjamah, saat itu juga terjadi mujizat. Setelah dia bertindak dengan iman, saat itu juga terjadi mujizat. Mujizat kesembuhannya ini enggak terjadi pada saat dia dengar tentang Yesus, enggak. Pada saat dia mendengar tentang berita-berita tentang Yesus, dia masih sakit enggak? Masih tetap sakit enggak tadi? Masih, saudara. Alkitab mencatat dia itu sembuhnya pada saat dia menjamah jubahnya Yesus. Loh, mendengar tentang Yesus berarti gak penting tuh. Loh, penting. Penting karena Anda tidak akan pernah bisa bertindak dengan iman. Perempuan ini gak akan pernah bisa menjamah jubahnya Yesus. Gak akan berani menjamah jubahnya Yesus kalau dia gak pernah dengar tentang Yesus. Jadi ini tahap yang kedua ini harus melalui tahap yang pertama. Bahwa Anda harus mendengar dulu tentang firman Tuhan. Supaya iman Anda dibangun dan Anda berani melangkah, saudara. Ya, setelah dia mendengar tentang Yesus, mendapatkan iman, bergerak dengan iman, terjadi mujizat. Jadi mujizat terjadi pada saat apa? Pada saat dia sudah memiliki iman, saudara. Dia bertindak dengan iman dan terjadilah mujizat. Iman butuh tindakan. Seringkali pada saat di tengah masalah kita merasa, kok Tuhan cuek-cuek aja ya sama kita ya. Pada saat kita berdoa, pada saat punya masalah, sudah percaya. Kok Tuhan kayaknya nggak ada respon apa-apa terhadap kehidupan saya. Pada saat kita mengalami permasalahan hidup, kayaknya kok sudah berdoa, sudah ke gereja, sudah ketemu Pastor Aldo, sudah tumpang tangan, ikut hari Senin. Tapi ternyata kok masih permasalahanku nggak selesai-selesai. Kalau belajar tentang wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan ini, saudara, ini ternyata kuncinya setelah punya iman kita harus bergerak. Harus bertindak dengan iman, saudara. Betul, saudara? Dia sudah dengar tentang Yesus berkali-kali, tapi kesembuhannya terjadi pada saat dia bergerak. Tuhan mau kita bertindak dengan iman. Tuhan mau kita nggak cuman dengar tentang Tuhan, pasif, terserah. Aku udah percaya kok Tuhan bisa tolong, tapi dia nggak ngapa-ngapain, saudara. Tuhan butuh kita bergerak. Yakobus 2 ayat 17 berkata seperti ini, saudara. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, saudara. Jadi iman nggak ada gunanya kalau kita nggak berani bertindak dengan iman itu, saudara. Alkitab ini menulis banyak kisah ya, saudara ya. Di Alkitab bagaimana iman itu harus bergerak dengan tindakan kita. Ya. Contohnya Musa pada saat dia membawa jemaatnya keluar dari Mesir di depan Laut Teberau, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan langsung belah lautan? Enggak loh, saudara. Kalau saudara baca, Tuhan enggak langsung belah lautan, saudara. Tuhan bilang, Musa, berdirilah di depan laut itu dan angkat tongkatnya. Tuhan mau ada bagiannya Musa untuk bersama-sama Tuhan. Enggak cuma itu. Yosua, penerusnya Musa, pada saat dia di depan mau masuk tanah Kanaan, di depan sungai Yordan, apa yang terjadi? Dia bilang kepada Yosua, Yosua, saya akan belah sungai. Tapi suruh dulu para tua-tua ini yang mengangkat tabut perjanjian ini mencelupkan kakinya dulu di sungai. Oh, haleluya. Setelah saya beriman dan saya bertindak dengan batuk saya tadi. Kalau saya cuma iman doang, ini enggak datang. Saudara, betul? Betul? Ini tindakan iman, begitu saya batuk, jelas. Tuhan mengirimkan Om Hani membawa
air zam-zam, saudara. Haleluya. Ya saudara, thank you Om Hani, thank you. Om Hani ini memang paling tahu loh sama saya. Ya, gitu. Jadi sampai mana tadi ya saudara ya? Jadi oke, Yosua, Tuhan bilang mencelupkan kakinya. Pada saat penatuannya, celupin kakinya. Benar sungainya terbuka saudara. Ya, jadi mujizat itu butuh juga bagiannya kita untuk kita bergerak saudara. Jadi mujizat nggak cuman kita, ya udah saya sudah percaya Tuhan, saya nggak usah ngapa-ngapain lagi, pasti Tuhan melakukan. Alkitab nggak ngomong begitu sih saudara. Ya, Alkitab nggak ngomong begitu. Ya mungkin ada bagian-bagian tertentu yang Tuhan langsung intervensi, itu terserah Tuhan ya. Tapi Tuhan juga mau bagian kita lakukan. Tapi seringkali ya gitulah, kita seringkali keblinger saudara ya. Keblinger itu bahasa Jakarta ada ya, tahu keblinger tahu kan ya. Keblinger tuh sok terlalu merasa berlebihan gitu saudara. Jadi kalau sudah punya iman ya wis. Sudah punya iman stop ya udah, nggak usah ngapa-ngapain lagi, Tuhan melakukan halnya Tuhan, mujizatnya. 2 minggu lalu saya, Om Hani, Wawan Yap lagi makan gitu ya. Pernah Wawan ini cerita, ada temannya dia, anak Tuhan, pelayan Tuhan, sudah pelayan Tuhan lah, udah kemana-mana lah. Saya juga udah pertama ketemu orang itu. Memasuki COVID, pada saat memasuki hari-hari COVID, apa yang terjadi dia? Nggak mau vaksin saudara ya. Dia nggak percaya COVID, pokoknya percaya bahwa saya dilindungi Tuhan. Saya nggak usah vaksin, nggak apa-apa. Ada vaksin, dia nggak mau vaksin saudara. Akhirnya pada saat dia tidak vaksin, dan yang Delta kemarin Indonesia kan sangat luar biasa ya saudara ya. Goncangannya virus Delta, kena dia saudara. Setelah kena dia juga nggak mau dirawat sama dokter. Dia percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Dan apa yang terjadi? Meninggal saudara. Nah ini saya cuman mengingatkan, betul. Berarti kita orang percaya, kita harus memiliki iman yang bertindak. Bertindak bersama apa? Kalau Tuhan sudah keluarin yang namanya vaksin, ya kita lakuin bagian kita saudara. Ya, kalau kita sudah percaya Tuhan, kita berdoa Tuhan tolong supaya coronavirus ini bisa ditanggulangi. Ternyata penanggulangannya keluar vaksin, iman kita bertindak, kita ambil vaksin saudara. Betul saudara? Ada satu ilustrasi cerita yang seperti ini saya pernah ceritakan dulu saudara. Ada seorang pendeta yang mengalami banjir, kebanjiran kotanya. Pendeta itu di dalam rumah diajak teman-temannya keluar. Pak pendeta keluar, cepat keluar, ini banjir. Pendetanya bilang, gak usah, tinggalin aku. Tuhan pasti tolong. Airnya tambah gede, dia harus naik ke lantai 2 karena airnya tambah besar. Di lantai 2, tahu-tahu dia berdoa, Tuhan tolong aku. Tahu-tahu di depan rumahnya ada perahu karet lewat saudara. Teman-temannya dia bilang, Pak pendeta ayo keluar dari rumah itu. Pak pendeta bilang, gak usah, Allahku besar, Allahku akan menolong aku. Naik lagi, airnya tambah tinggi. Dia harus naik ke plafon sana, saudara, ke genteng. Setelah naik di genteng, dia berdoa, Tuhan udah gak ada lagi nih, tingkat atas lagi udah gak ada. Tolong aku. Datanglah helikopter saudara. Helikopter datang bilang, ayo Pak, tali ini ayo tangkap, Anda naik. Bapaknya bilang apa? Enggak. Tuhan Yesus akan tolong aku. Akhirnya mati saudara. Ya ini ilustrasi saudara. Setelah mati ketemu Tuhan Yesus. Dia ngamuk-ngamuk. Tuhan kenapa aku mati? Kau biarkan aku mati karena aku udah percaya sama engkau. Kenapa engkau biarkan aku mati? Tuhan ngamuk dan dia ditempeleng sama Tuhan saudara. Ceplak. Sudah 3 kali aku menolong kamu. Kamu tidak mau ditolong. Ya saudara. Jadi Tuhan mau ada bagian kita dalam Tuhan bekerja. Ya. Tuhan tugasnya memberikan kesempatan. Tuhan tuh memberikan mujizat tugasnya. Tapi persiapannya harus kita lakukan bagian kita, saudara. Ya, dulu saya pernah bilang di sini bahwa kesuksesan adalah kesempatan bertemu dengan kesiapan. Saya bisa berkata bahwa mujizat itu pertemuan antara iman dan perbuatan, saudara. Ya,
mujizat Tuhan bagiannya. Iman dan perbuatan itu bagiannya kita, saudara. Dalam kata lain Tuhan tuh mau mujizat kalau kitanya siap, saudara. Kitanya sudah ambil bagiannya kita. Ya, jangan keblinger. Sakit ya minum obat. Ya, Tuhan sudah kasih kok obat. Untuk Tuhan mau bekerja lewat obat. Ya, ini sensitif sudah. Kadang orang melihat pengajaran-pengajaran seperti ini salah. Tapi buat saya melihat kisah-kisah di Alkitab, Tuhan mau bagian kita juga kok. Ya, sakit sudah enggak bisa ngapa-ngapain, mau dibawa ke dokter bilang enggak usah. Tuhan akan tolong saya. Itu menurut saya itu kurang betul. Karena Tuhan pakai jalan masing-masing. Tuhan pakai dokter juga untuk menyembuhkan. Tuhan pakai obat-obatan menyembuhkan. Tuhan pakai vaksin untuk memperkuat imun tubuh kita. Amin. Ya saudara. Jadi saya juga senang banget sama mamanya si Nick tadi, saudara. Mamanya si Nick saya kasih fotonya. Itu mamanya Nick yang belakang, saudara. Yang senyum itu, saudara ya. Itu namanya Duska Fusicik. Enggak penting juga sih namanya, tapi supaya saudara kenal. Itu mamanya kan luar biasa sekali, saudara. Dia ini bertindak dengan imannya luar biasa. Dia dokter bilang apapun, dia berkata bahwa enggak. Dia percaya bahwa Tuhan mau pakai anak ini. Jadi tindakan imannya mama ini dan imannya dia bekerja sama melahirkan seorang anak Nick ini yang luar biasa, yang jadi berkat buat orang banyak, saudara. Jadi Nick ini adalah produk dari iman dan perbuatan. Ya, mari saudara, pagi hari ini kita mau belajar bertindak dengan iman, memasuki tahun 2022 yang akan nggak gampang, saudara. Kalau saudara merasa 2022 gampang, akan lancar seperti jalan tol, ya do what you do gitu ya. Jadi kalau saya mengencourage 2022 bukan hal yang gampang, saudara. Akan hal-hal yang banyak, yang aneh-aneh akan terjadi, yang akan menggoncangkan iman kekristenan itu pasti akan semakin dahsyat lagi di tahun 2022 ini, saudara. Tapi saya percaya pada saat kita memiliki iman dan pada saat kita bergerak dengan iman, kita akan melihat pertolongan Tuhan nyata. Amin, saudara. Hal-hal yang gak pernah kita lihat, hal-hal yang gak pernah kita pikirkan, Tuhan akan lakukan buat kita. Amin. Amin, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan kita dong. Ya. Haleluya. Ya, mari teman-teman musik boleh bantu saya. Pagi hari ini, saudara, saya berdoa supaya kita semua di sini belajar dari wanita yang pendarahan ini, saudara. Hal-hal yang penting dan dasar yang kita sudah pernah dengar, yang kita sudah pernah pelajari, kita mau ingatkan lagi, saudara. Supaya tahun 2022 ini hal-hal dasar ini boleh kita lakukan lagi, boleh kita ingat lagi, saudara. Yang pertama, terus mendengar tentang Yesus. Yang kedua, melakukan iman kita, bertindak dengan iman, saudara. Pada saat kita mendengar tentang Yesus, iman kita dibangun dan kita bertindak dengan iman yang kita percayai, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya tahun 2022 akan menjadi tahun yang penuh kemenangan. Tantangan, permasalahan boleh ada, tapi kemenangan, pertolongan Tuhan terus kita rasakan. Haleluya, saya percaya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hati.
hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri, kita mau nyanyikan dari awal saudara. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, amin Yesus. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, amin Yesus. Kuduskan hingga ku selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, kami mau menyenangkan Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Benih firman-Mu sudah ditabur, biar Engkau sendiri Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan di dalam setiap hati kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga benih firman itu menjadi iman yang kuat di dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga iman itu akan mendorong setiap anak-anak-Mu untuk bergerak maju bersama dengan Engkau, saudara. Melakukan apa yang mereka imani dan melihat pertolongan demi pertolongan-Mu Tuhan di dalam tahun 2022 ini. Kami berserah, kami serahkan kehidupan kami memasuki tahun 2022 ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengharapkan hanya pertolongan dari Engkau, perlindungan dari Engkau, sehingga tahun 2022 ini menjadi tahun yang baik untuk kehidupan kami. Kehidupan kami menjadi berkat buat orang lain, kehidupan kami diberkati dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita mau siapkan persembahan, kita mau memberikan persembahan dan menutup kebaktian pagi hari ini. Yang belum punya amplop, yang butuh amplop, mungkin boleh angkat tangan, nanti boleh dibagikan amplopnya. Saya mengingatkan sekali lagi, ini angka dari virus terus naik ya saudara. Jadi saudara mesti jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuhnya, pakai masker. Yang belum vaksin mohon divaksin, yang belum booster ambil kesempatan untuk booster ya saudara, supaya daya tahan tubuh kita boleh kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau angkat persembahan kita di hadapan Tuhan, kita mau bersyukur dan kita mau tutup kebaktian pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima
Terima kasih untuk berkat keuangan yang Kau berikan buat setiap anak-anak-Mu, buat setiap kami di tempat ini. Kalau kami boleh mau memberikan apa yang menjadi bagian-Mu dan juga apa yang menjadi isi hati kami, mengutarakan rasa cinta kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Kau berikan kesehatan untuk kami bisa terus bekerja dan kami boleh terus menikmati kebaikan-Mu, menikmati anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur biar berkat finansial ini boleh menjadi berkat buat gereja ini, memberikan lebih lagi, menyebarkan firman-Mu. Gereja ini boleh pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan pada pagi hari ini. Berkati mereka dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, sehingga mereka boleh terus bekerja, mereka terus boleh menerima berkat-berkat yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Dan terima kasih Tuhan, kalau Engkau terus setia kepada kami dan ajari kami dan berikan kami terus, tuntun kami, kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami boleh terus setia kepada Engkau. Mari jemaat Tuhan, saya ajak, saya undang untuk kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita, saudara. Dengan otoritas yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, pulanglah, keluarlah dari tempat ini. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menyertai dan memimpin kita semua, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera, sehingga apapun yang kita kerjakan boleh menjadi berhasil. Apapun yang kita kerjakan boleh menjadi berkat buat banyak orang di luar sana, sehingga nama Tuhan dimuliakan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Orang yang berkarya katakan amin. Tuhan diterima.